Pak, kunaon iya pak? Pak, bapak kenapa? Sebuah suara kecil terdengar di telingaku. Sedikit kaget, aku membalikkan badanku. Terlihat sesosok wanita yang berpakaian lusuh sedang menatapku dari luar pintu ruko. Aku sedikit salah tingkah melihat ada seseorang yang memergokiku saat diriku sedang dalam emosi yang tidak stabil. Wanita itu bernama Titin, seorang pemulung yang biasa berkeliaran di sekitar kompleks ruko ini. Tampak dia sedang memegang karung sampahnya yang biasa ia pakai untuk memungut sampah di sekitaran ruko ini. Sudah 2 tahun, rasanya aku melihat sosok Titin selalu ada di sekitaran ruko ini tiap harinya. Perawakannya yang tidak terlalu tinggi, dengan mukanya yang mungil terbungkus oleh jilbab usang yang mungkin tiap hari ia pakai pastinya membuat siapapun akan iba dengan kerasnya hidup yang harus ia jalani. Apalagi dia adalah seseorang yang memiliki sikap sopan dan baik, meskipun terkadang suka aneh. Wajarlah, mungkin karena hidup di jalan yang keras sehingga mau gak mau mengharuskan dia bertahan hidup dengan cara apapun. Oh Titin, kirain siapa? Aku langsung mengusap air mataku dan mengontrol emosiku agar tidak terlalu terlihat habis menangis. Enggak apa-apa kok, jawabku bingung mau membuat alasan apa. Kemudian aku langsung bergerak memungut dan membersihkan semua yang berceceran di lantai. Aku masih bisa melihat Titin berdiri di tempat. Aku langsung menoleh melihatnya. Kamu kenapa, Tin? Kok berdiri aja di situ? Tanyaku. Itu pak, kalau boleh Titin teh boleh minta iya teh. Titin boleh minta itu nggak? Daripada sayang dialengkeun, dibuang, kata Titin kemudian menunjuk sesuatu di lantai. Aku yang bingung dengan maksud Titin. Kemudian berusaha melihat ke arah yang dia tunjuk. Kemudian hatiku serasa berhenti berdetak sesaat. Aku langsung ngeh dengan apa yang Titin maksud. Kue ulang tahunku yang jatuh tadi. Tersandung masalah di kepolisian karena perbuatanku sendiri menghajar habis-habisan Sofyan di saat menangkap basah perbuatan mereka. Lalu bertemu dengan Pak Kanit, mendapatkan syok terapi karena bukankah aku yang menjadi korban, mereka malah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. 1,1 miliar karena 100 jutanya sudah kuberikan di awal ketika Sofyan pertama kali menuntutku. Kehilangan Marisa yang telah kukenal selama 17 tahun, yang pada akhirnya sebuah takdir yang entah kebetulan atau tidak. Aku dipertemukan dengan mereka, keluarga kecil ini yang terkena musibah kemarin. Pertemuan tanpa disengaja ini justru memberiku manfaat yang begitu besar, menghilangkan rasa kesakitan dan kepedihan atas perbuatan mereka, tergantikan dengan perasaan yang hingga sekarang ini masih belum ku ketahui. Seharusnya dalam menceritakan pengalaman hidup atau sebuah kisah orang lain yang diterjemahkan dalam tulisan hanya menceritakan poin-poin pentingnya saja, bukan? Atau bekennya time skip akan terjadi, bahkan tak sedetail apa yang kuceritakan di sini. So, beberapa paragraf di atas seharusnya sudah terjadi di beberapa part sebelumnya. Ya, seharusnya begitu jika judul cerita ini bukanlah Putri Asifah sebagai pemeran utamanya. Semisal judulnya Pengalaman bersama istri Pak Pol bernama Sofia, karyawan travel langgananku.
Sekarang Yeni terlihat anggun dan cantik berbalut baju muslim dan berhijab. Sementara aku sendiri, pria berumur 36 tahun bernama Prasetya. Aku sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Rupaku biasa saja dan tinggi badan 165. Ya, nggak kurus nggak gendut juga, sedang-sedang saja. 1 jam kemudian kami sudah mendarat di Pekanbaru. Buru-buru ku samperin Yeni, kami ngobrol sebentar, saling tanya kabar dan akhirnya tukeran nomor telepon. Sayangnya Yeni harus buru-buru pergi keluar kota dan sudah dijemput oleh kliennya dari salah satu perusahaan. Tinggal aku sendirian yang lalu aku menuju ke pusat kota untuk meeting dengan Pemda setempat. Tidak ada yang perlu diceritakan dari kegiatanku pada hari ini sampai aku selesai dan pergi ke hotel. Di kamar, aku mencoba menghubungi Yeni. Sayang sepertinya HP-nya tidak aktif atau dia sedang tidak ada sinyal. Aku terus ke kamar mandi karena geras seharian, lalu berendam di dalam dan entah kenapa jadi membayangkan Yeni kembali. Ingatanku melayang pada masa lalu saat masih sering main ke rumah Yeni dan temanku. Tujuanku sebenarnya hanya ingin melihat Yeni yang cantik. Dari dulu betapa aku ingin banget dekat dengannya, sampai-sampai kali ini pun bayangan itu datang kembali. Sangat mengganggu hingga aku kembali untuk mengingat-ingatnya lagi. Padahal aku sudah melupakannya.